Ya kan, anak Gen Z, bukan hanya sibuk kuliah, sibuk organisasi juga, dan bangun bisnis yang nggak kaleng-kaleng, Masya Allah. Bukan hanya yang udah puluhan juta, ratusan juta, bahkan nilainya udah range M lah. wow, Alhamdulillah. ratusan? Masya Ya. Allah, oke ya. Gue dulu berani di forex spend gede-gedean, Iya. kenapa gue nggak spend gede-gedean di sini? Iya, Gitu. spend lah akhirnya gede-gedean di bisnis, jualan madu juga dapat ratusan juta, Masya 100 juta Allah. sebulan, Allah ya barik fik. puluhan juta. Masya Allah, Mas Hadi Brighty, so thank you. Siap. Anak Gen Z yang Siap. extraordinary menurut gue. Oke, Gila. salam kenal juga Mas Faiz. Iya. Selamat datang di my office Keren yang banget. berantakan ini. Mas Hadi, ya kan, anak Gen Z, ya kan, bukan hanya sibuk kuliah, sibuk organisasi juga, aktivis kan? Ya, Aktivis aktivis lah. dan bangun bisnis yang nggak kaleng-kaleng, Masya Allah. Bukan hanya yang udah puluhan juta, ratusan juta, bahkan nilainya udah MM-an. Alhamdulillah. Masya Allah, berapa spill dong omsetnya? Ya, range M lah. Wow, Alhamdulillah. ratusan? Masya Ya. Allah, oke ya. Sun lah, sun. Ini Insya Allah. pengantar ya. Insya Jadi Allah. kita bakal diskusi sama Mas Hadi, ya kan. Terima kasih banyak. Ini adalah podcast pertamanya Mas Hadi. Ya, Iya kan? pertama. Ya? Udah pertama. Podcast pertama pengen datang ke Tobaters, so thank you. Ya. Kita mau mendapat keterangan ya kan, karena kita pengen tobat sama-sama. Yes. Zulumatilan nur. Saya juga insya Allah bertobat. Amin. Ya. Kita mau belajar gimana sih cara bangun bisnis. Oke. Ya kan, cara bangun bisnis dari nol Oke. sampai bisa tadi itu. Bukan hanya jutaan, puluhan juta, ratusan, bahkan juga MM-an. Oke. Kalau saya nggak salah, Mas Hadi ini lagi pengen dapat investor, Ya. divaluasi berapa? Ratusan lah. Masya Allah. Jadi teman-teman, ini penting banget. Kita bakal diskusi sama Mas Hadi. Jangan-jangan dia emang punya privilege, jadi bisa kayak gini. Iya, emang punya privilege ya? Ya, privilege-nya belajar dari teman-teman juga lah. Temen kan juga privilege dong. Enggak, maksudnya punya orang tua kaya kan? Oh, enggak juga lah. Enggak. Seriusan? Enggak lah. Background-nya apa sih? Orang tua kan guru. Orang tua guru? Guru. Dua-duanya ya. guru? Dua-duanya guru. PNS? Enggak, swasta. Guru swasta? Honorer berarti, sorry. Honorer ya? Oke, teman-teman, ini bakal lebih menarik diskusi kita. Anak guru honorer bisa punya bisnis, padahal anak Gen Z punya bisnis yang omsetnya tadi itu. Berapa piece per bulan? Ratusan ribu. Di atas Ratusan ribu lah. piece. Masya Allah. Ya. Kita tahu teman-teman kenapa sih Tobaters bahas bisnis. Iya, kenapa? Iya kan? Iya. Kenapa kita bahas bisnis? Karena satu, teman-teman, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergerak kaki seorang hamba kecuali tanya 4 perkara. Oke. Umurnya dihabiskan untuk apa? Ya kan? Masa mudanya untuk apa? Uangnya didapat dari mana dan kemana? Oke. Lalu juga akan ditanya ilmunya untuk apa. Maka di sini kita mau bahas poin ketiga tadi. Uangnya didapat dari mana dan dihabiskan untuk apa? Khususnya didapat dari mana? Gimana cerita Hadi, anak Gen Z yang sibuk kuliah, sibuk organisasi, jadi aktivis tapi punya bisnis yang MM-an. Masya Allah, kita bedah ya? Siap. Kita bedah ya? Tipis-tipis lah kita. Tipis-tipis ya? Ngobrol. Boleh ya? Boleh, Gimana boleh. caranya Mas Hadi ngembangin bisnis? Dan gue bakal mulai Mas Hadi. Ya kan? Gue pengen tahu banget apa pembeda sebuah bisnis online itu bisa sukses, Mas Hadi. Oke. Artinya bisnis banyak dong. Banyak banget. Yang punya bisnis online banyak dong. Banyak. Mau itu promosi online ataupun jualan online tuh banyak. Benar, banyak. Tapi kenapa Brighty bisa bisnis Mungkin ini bisa lo kembangin? bedain dulu yang pertama antara bisnis dengan dagang. Bisnis dengan dagang, oke. Itu kan dua definisi dan dua makna yang berbeda. Siap. Dan praktek di lapangannya pun juga beda. Bukan hanya dari definisi, dari makna, dan prakteknya beda tuh. Ya. Kalau dari sisi maknanya mungkin ya. Kalau dagang kan sebatas gue jualan hari ini, gue profit hari ini, ya udah selesai. Tapi kalau bisnis pasti skupnya lebih kompleks, lebih banyak. Dari mulai gak cuman ngurusin kualitas produk, nantinya bikin yang namanya sistem, ada yang namanya delegasi, ada yang namanya kompensasi and benefit ke organisasi, lebih ke membangun sebuah organisasi bisnis. Yep. Tapi kalau dagang, owner terjun langsung secara single fighter maupun ada karyawan tetap
tidak tersistem dong. Yaitu dua hal yang berbeda. Secara makna maupun secara praktek di lapangan. Masya Allah, ini udah Ya menarik. itu ya, dari awalnya definisinya udah beda. Ini udah menarik banget teman-teman. Bayangin anak Gen Z, ya kan lagi gue ulang lagi nih. Ini Gen Z, anak guru honorer, tapi bisa mendefinisikan antara bisnis dan dagang. Kita bakal bahas lebih dalam. Tapi sebelumnya gue pengen tahu, Gimana? Hadi ini siapa? Hadi guru honorer. Lo kok bisa tahu, bisa membedakan tadi itu? Kita kenalan dulu sama Hadi ya. Biar kita bisa ngeh ini orang gimana ceritanya bisa punya bisnis yang udah MM-an. Oke, gue pengen tahu di lu Gimana? umur Masya Allah masih Sekarang, muda banget kan? Iya. Masih Gen Z banget Gen kan? Z, betul. Terus ceritanya lu bisa terjun ke bisnis, apakah tadi nggak ada background dari orang tua? Nggak Terus ada. gimana ceritanya lu bisa bisnis, cerita dong? Siapa sih lu, ceritanya gimana sih bisa Ya. punya kayak gini? Awalnya kan gini, awalnya mungkin kalau kita definisikan ya, mungkin dulu sebelumnya pernah sharing juga ya. Oh ya, Pas sering nih. waktu itu kita ketemu. Yap, Ya pasti ada yang namanya hukum sebab akibat. sebab akibat, oke. Ya, kalau A, maka bisa jadi B. Itu bisa jadi. Mm-mm. Karena ada sebab, ada akibat. Iya nggak sih? Mm-mm. Bener dong? Yap. Apa yang ditanam mungkin bisa jadi itu yang kita tuai nantinya. Ya. Gitu kan. Bisa jadi juga mungkin yang ditanam oleh orang tua kita ya kita yang akan Masya menuai. Allah. Bisa jadi dong. Betul. Ya kan? Memang harus paham hal tersebut. Ya intinya belajar dari masa lalunya itu seperti apa sih gitu Ya, kan jawabannya ya, kan bener. yang ingin diketahui lah. Mm-mm. Ya pertama mungkin kalau secara singkat abangnya nyokap itu punya usaha JNE dulu. Abang nyokap punya Iya. usaha JNE. Agen JNE dulu. Oke. Bahkan sekarang udah nggak ada deh. Dulu dari 2010 udah ada. Nah, gue itu dulunya anak warnet. Intinya anak warnet. Lu anak warnet nih. Iya. Gamers suka nih. main game lah. Oke. Kan nggak mungkin dong minta uang tambahan ke orang tua buat main warnet. Mm. Pasti nggak diizinin dong. Siapapun lah orang tuanya pasti kalau waras nggak bakalan dikasih buat main game dong. Setuju. Secara uang tambahan nih buat main game sana. Mustahil dong. Atau jarang lah pasti. Pasti kan maunya belajar, les. Mm-mm. Nah, akhirnya gua bantuin om gua, abangnya nyokap tuh. Oke. Habis pulang sekolah dong. Dari kelas 1 SMP tuh. Mm-mm. Bantuin. Setiap sore pulang sekolah lah jam 4 sampai jam 7. Itu dikasih duit tuh. Seharinya itu 30.000, 25.000. Bagi anak SMP di zaman itu 2011 tuh lumayan dong, gede dong. SMP 2011 guys. Iya kan? Oke. Iya kan? Tuh gede loh, ya kan? Bantuin sampai gua kelas 2 SMK Hmm. gitu. Tapi memang dari dulu gue emang orangnya ngeplan banget. Oke. Kalau misalkan mau ini, maka gue harus ngelakuin ini. Kayak gitu loh. Mikirnya udah kayak gitu ternyata tanpa disadari. Oh, karena mungkin anak guru juga kali ya? Iya bener, tanpa disadari. Bahkan dulu gue waktu dari TK sampai SD kelas 1, kelas 2 itu, gue di planning tuh schedule-nya sama nyokap. Dari mulai rapi. bangun tidur jam sekian sampai jam sekian, lu ngapain. Jam sekian sampai jam sekian, nonton TV. Jam sekian sampai jam sekian, makan. Jam sekian, berangkat sekolah. Pulang jam sekian nonton TV, makan, main. Jam sekian pulang, sholat. Jam sekian gini. Jadi, tanpa disadari itu udah dilakuin ternyata dan udah terekam dalam memori lah. Jadi sudah terbiasa kayak gitu. Dan akhirnya berpikiran bahwa wah, gue nanti lulus sekolah harus ngapain ya? Yang diketahui kan karena gue rumahnya di lingkungan pabrik, di lingkungan orang-orang pekerja. Jadi seenggaknya udah tahu gambaran dunia kerja kayak gimana. Dari kecil tuh udah tahu. Nah makanya gue ngambil sekolah itu SMK. Oh, karena pengen cepet-cepet bekerja. Iya. Jadi belum ada pikiran untuk bisnis nih? Nggak ada. Kerja intinya kan. Nyari uang lah intinya. Nah, waktu itu gue ngambil SMK supaya bisa langsung kerja. Dan gue ngambil teknik elektronika dulu. Oke. Ya kan. Nah, gue bantuin tuh JNE om gue sampai kelas 2 SMK tuh. Iya kan. Nah, terus akhirnya yang ngirim paket dan ngirim barang ke JNE itu kan rata-rata online shop dong. Masa itu masa ke JNE online shop Iya, baru-baru. Benar. 2011, 12, 13 sampai 2016 lah. Awal-awal munculnya online shop dan belum banyak orang yang aware untuk dagang di online shop kan. Iya. Nah, akhirnya gue belajar dari orang-orang yang ngirim barang. Ada Gimana maksudnya? kan lu kirim barang tuh? gue ngelayanin dong di JNE. Heeh. Gue ngelayanin, gue jadi admin, gue kadang packing juga. Kan pasti ada yang ngirim barang itu kan
pelaku bisnis dong, Yap. atau pedagang lah. Ada Ada yang pedagang, ada yang pelaku bisnis. Ya gue belajar dari orang-orang yang ngirim paket ke JNE Om gue. 2016 tuh. Dari 2011 udah belajar. Oke. Oh, ini jualan ini di platform ini ya. Ini jualan ini di platform ini ya. Belajar sampai akhirnya ya dapat dapat placement yang tepat waktu itu. Waktu itu masanya Facebook Ads Facebook Ads. Oke. lagi hype, bukan hype ya, mungkin awal munculnya Facebook Ads dan juga lagi easy-nya untuk jualan dan penggunanya lagi hot-hotnya lah. Lagi asik banget tuh. Iya. Check out di WA. Iya, waktu itu. Iya. Akhirnya gue praktekin, belajar waktu itu ke salah satu orang yang ngirim paket ke JNE yang gue layanin, ngerti kan? Oh iya. Dia ngirim barang, wah belajar dong bang. Belajar ke rumahnya. Oh, lu langsung, jadi dia ngirim ke lu. Iya. Ya kan bang, gue pengen belajar sama lu gitu. Iya nggak malu? benar. Ya enggak, karena kebetulan juga rumahnya masih satu RW sama gue. Lu tahu satu RW ketika Iya, dia ngirim rumahnya di mana bang? Oh, rumahnya di sini. Ya Jadi udah. orang random aja gitu. Iya, orang random. Ternyata Satu RW. adiknya dia itu kakak kelas gua. Wow, teman-teman nih, masya Allah ya. Gitu. Karena kan satu RW pasti lingkungannya itu aja. Iya. Ya udah, akhirnya ngirim barang, gue belajar ke rumahnya, gue praktekin, ngiklan lah di Facebook tuh. Waktu itu masih pakai top up Bank Permata waktu itu. Masih awal-awal banget. Masih awal banget. Itu Mandiri Masih belum awal bisa tuh ya? banget. Belum bisa pakai, masih bisanya pakai PayPal, PayPal bisa, sama Doku bisa. Permata. Dan waktu itu gue belum bisa bikin rekening. Karena kan usia gue masih 16 tahun kurang lah, 16 tahun mungkin ya. Aduh, gue gemeter ngomongnya. Waktu Masya itu. Allah, keren Ya udah banget. gue ngiklan dan langsung profit. Waktu itu jualan casing handphone. Di usia lu SMK Waktu kelas itu 2 tadi itu? SMK naik kelas 3 lah. Naik kelas Transisi dari kelas 2 ke kelas 3 lah. Udah akhir kelas 2 mungkin itu ya. 3. Jadi udah mulai cari jajan sendiri. Iya, ya udah itu gua ngiklan bulan pertama kali itu bulan Juli 2016. Akhirnya dapet lah bulan pertama profitnya. Gua nggak ngerti omset itu apa, profit. Taunya untung bersih lah ya. Iya. Karena kan tadi konsepnya dagang. Iya. Tahu kan dan nggak ngerti ya. Omset itu apa, cost lain itu apa, nggak ngerti lah. OPEX apa? Buta banget nggak ngerti. Pokoknya modalnya sama sekali. berapa? Pokoknya untung modal berapa, kurang. ini berapa, kurangin iklan, dah ini untung gua. Kan taunya gitu dong Iya, kalau iya, dagang ya. iya. Tapi ini kalau bisnis kompleks dong. Cash flow itu apa nggak ngerti lah. Ya udah bulan pertama itu dapat profit kurang lebih di 14 juta. Itu lagi tinggi-tingginya profitnya si Ya itu pertama Facebook Ads tuh. iya lagi gampang-gampangnya itu pertama kali bulan pertama. Bulan kedua dapat 30 juta. Masih sekolah naik. Misalkan gini. Iya, bulan pertama berapa? 14 juta, 15 juta jutaan. lah. Bulan kedua kurang lebih 30 juta. Masya Allah. Profit. Wah, anak sekolah kan gede dong dapat segitu dong. 100% naiknya. Iya, gue mikir wah Anak sekolah 30. ternyata bisa ya dapetin duit segini. Gue ngelihat benchmark orang-orang yang pada kerja aja mustahil lah dapat segini. Mungkin bisa tapi kan berkarirnya panjang dan itu hal yang wajar. Gue juga udah aware juga sama hal kayak gitu. Nah, gue juga dulu punya cita-cita, udah ngeplan juga. Wah, gue pengennya jadi programmer. Kenapa pengen jadi programmer? Karena kan salah satu gaji besar, ya gaji besar itu kan programmer dong. Di tahun itu kan startup lagi tinggi-tingginya tuh. Iya, gue mikir ya programmer yang bisa langsung dapat 2 digit secara cepat dong. Oh iya benar. Dan skillnya unik dan harus pinter banget. Ya udah makanya kenapa gue kuliahnya juga informatika IT, yes. Itu dimulai dari situ dan dikasih tahu sama orang yang ngajarin gue, oh ternyata ini tuh ada community-nya. Ya udah gue join lah ke beberapa. Maksudnya ini tuh jualan online? Iya, jualan online itu ada komunitasnya. Ada komunitasnya loh, ada perkumpulannya loh. Oke. Ya udah ternyata gue di saat itu ya gue belajar dari si A, si B, si C, si D kayak gitu. Jadi ya lebih luas lagi networking-nya lah dari situ. Wow, Masya Allah teman-teman. Ini kita dapat pelajaran banget kalau kita jangan pernah takut untuk nyapa orang, kita nggak tahu orang itu siapa. Untuk silaturahmi, silaturahmi itu rezeki dan berani tanya. Goks. Oke. Di 2016 SMK Allah berikan lu puluhan juta. Lo buai nggak sih? Maksud gue ya ngapain gitu masa muda cuy, ya kan? Lu ada sama sekali nggak ada sih karena emang nggak kepikiran aja. Pertama emang mungkin ya karena gua anak game bingung juga gitu ngerti nggak sih?
Bingung juga mau diapain, ngerti nggak sih uangnya? Bingung, tipikal yang bingung. Terus lu beli apaan? Kagak beli apa-apa, ya udah diendepin aja di rekening, di tabungan. Wow. Gak ngerti juga emang buat apa gitu, ngerti nggak sih? Dulu cuma mikirnya ya main game aja. Itu udah happy banget, udah happy tingkat tinggi lah. Udah. Menurut gua, teman-teman, ini menurut gua pribadi. Gak ada ya. lagi. Ini keberkahan seorang guru menurut gua pribadi. Menurut teman-teman boleh komen. Ya, Ya, kalau ya. menurut gua ini doa orang tuanya Hadi sehingga Hadi kayak dijagain sama Allah. Gila di usia segitu, punya duit segitu. Waduh, luar biasa, Pak. Tapi Harusnya, orang ya. tuanya ngejagain lewat doa. Jadi Hadi kayak gini. Pak Hadi, terus akhirnya ceritanya lu punya bisnis yang sekarang MM-an tuh gimana? Dulu ini kan 2017 nih, Iya, iya. ya kan? Iya. Terus bisa sampai ke titik kayak sekarang tuh gimana ceritanya itu? Ya, itu kan perjalanan ya. Dari mulai 2016 itu kan masih dagang sampai 2020 lah. Oh, masih dagang tuh. Iya, konsepnya masih dagang lah. Walaupun ya bertahap, kayak 2016 itu dagangnya produknya gonta-ganti lah. Oke. Ya kan? Ada casing handphone 2016, terus 2017 masih, tapi udah mulai berani rekrut karyawan. Bahkan di 2016 pun udah rekrut karyawan. Oh, lu rekrut karyawan? Temen sekolah sendiri. Teman sekolah? Temen sekolah. Jadi kan gue masih sekolah dong itu dong. Iya, iya. Masih SMK. belajar, masih masuk sekolah. Ah, Tapi kan sekolah gue boleh bawa handphone dulu. oke. Boleh bawa handphone. Iya. Nah, akhirnya kan gue kan SMK. Mm-mm. Ada beberapa mungkin temen gue yang pasti kan temen itu ada yang nggak dengerin guru dong. Daripada dia nggak ngedengerin guru untuk jelasin materi, mending dia balesin chat customer gue dong. Gue kasih per closing 5.000. Daripada nggak ngerjain Iya, iya. nggak ngerjain PR juga, nggak dengerin guru, mendingan kasih project dong. Mau dong. Ya udah, Bentar, berarti lu dengerin guru? dengerin. Berarti lu pinter dong? Iya, lumayan. Masya Allah, ranking satu Iya. lagi? Iya, selalu ranking 1 dulu. Wah, nggak main-main Pak Haji. Ini Jadi barter lah, barter. Dia yang balesin chat, ya udah gue dengerin guru aja lah. Tapi kan tugas gue udah clear, gue ngiklanin. Pulang sekolah gue yang belanja ke vendor, gue yang packing juga, gue yang ngirim sama ngiklan. Yang penting kan ada yang balas chat, dulu kan gitu kan. Gitu. anak Bagi tugas. guru ranking 1. Habis ranking 1 mempekerjakan temennya. Jadi Iya. timnya, jadi karyawannya kan? Iya, sampai sekarang anaknya sekarang jadi kepala gudang gue. Asli? Anaknya, iya. Tim lu yang dulu di belakang itu? Iya. Yang dengerin guru? Iya. Jadi tim lu sekarang kepala gudang? Iya. Gokil. Terus. Ya udah akhirnya ya lanjut kan tuh 2016 gua masih kayak gitulah metodenya, masih Jualan, balesin masih chat, berdagang. masih kayak gitu. Pulang sekolah semangat lah dapetin duit, karena gue sadar dapetin duit segini tuh sebenarnya ternyata susah ya, nggak semua orang bisa ternyata gitu. Dan Itu polanya masih dapet- sama kan? Maksudnya Iya. polanya Facebook, landing page, WA. tanpa landing page dulu kan, masih cuman apa ya, cuman posting aja diiklanin. Oh. Mungkin namanya PPE Oh, dulu masih ya. PPE dulu? Masih PPE ya. Oke, PPE langsung ke WA. Langsung ke WA udah. WA Ada langsung. WA, ada BBM dulu kan. Iya. Udah BBM, kayak ping. Invite, iya invite dulu, baru dibales gitu kan. Nah habis itu gue masuk ke dunia kampus lah. Gue juga masuk kampus dulu lewat jalur undangan. 2000 berapa berarti? 2017 gua masuk. 2017. Lu undangan? Undangan SNMPTN dulu. Oke, anak pintar. Kenapa banget, Masya Allah. milih UNJ? Karena satu-satunya kampus yang gue masih bisa pulang pergi, mikirnya gitu kan. 1 masih bisa pulang pergi, 2 masih bisa ngurusin bisnisnya, bisnis gue. Oke. Kan itu aja kan sebenarnya kan, masih bisa nyari uang lah. Karena kan pastinya gue biaya sendiri, itu nggak minta sama orang tua kan. Ya udah dari situ tetap ngerekrut orang buat balesin chat sama buat packing di rumah. Gue tetap ngampus lah. Akhirnya berjalan 2017, 2000. Itu lu kuliah bayar sendiri apa? Bayar orang sendiri, tua? bayar sendiri. Maksudnya lu bayar sendiri? Bayar sendiri. Udah nggak pakai orang tua lagi? Enggak. Dari sekolah kelas 3 ya gue udah nggak minta uang sama orang tua. Masya Allah, gokil. Dari hasil internet marketing aja. Iya. Nggak pakai aja sih. Dari hasil internet marketing, Pak. Iya, betul. Bayar kuliah sendirian. Yes, bayar kuliah Tapi lu sendiri. beasiswa juga? Enggak beasiswa. Tapi undangan? Cuman jalur undangan aja. Oke. Terus akhirnya 2017. 2017 intinya fokus kuliah sambil bisnis juga, sambil ikut-ikut organisasi juga, itu ikut BEM, kayak gitu ikut lah. Nah, lanjut lagi 2018, makin besar dong circle-nya dong. Karena udah kenal si A, si B, si C. Nggak cuman main di ranah Facebook Ads, tapi main juga Forex, main juga Sempet AdSense. Forex lu? Main, sempet. Oke. Gitu. Sempet juga
minus di forex ratusan juta tuh pernah juga. Lu cobain semuanya. Cobain lah pasti dong. Nah, gue aneh-anehnya tuh nggak aneh-aneh yang secara personal. Anehnya kayak tadi aja. Nyobain main forex, nyobain main AdSense. Lebih ke duit yang kayak gitulah intinya lah. Nggak yang aneh personal lah. Habisnya kayak gitu aja. Akhirnya, wah pas uangnya udah mulai tipis karena habis di forex, habis di AdSense. Akhirnya bisnis lagi yang serius. Karena kok gue aneh-aneh di AdSense, di forex berani. Tapi gue aneh-aneh di bisnis. Maksudnya jor-joran serius di bisnis kok berani untuk spend di bisnis agak berani, iya, tapi di itu. forex berani gitu ya. Iya, bener. Gue nggak pengen bahas ranah Iya. hukum forex ya, itu kita tanya Iya. Ustadz ya kan. Iya. Cuman gue bukan penganut itu. Iya. Ya, kalau gue pribadi sih ngambil hukumnya, gue agak berani ya lagi-lagi. Tanya Tapi, Ustadz aja deh. Tapi kan sebenarnya kan orang yang orang yang kaya dari bisnis itu lebih make sense. Iya. Dari dagang ya maksudnya. Bener, emang lebih kan make sense, jelas. Iya kan? Ada wujudnya, ada fisiknya. Yep. Jelas lah, secara keilmuan juga lebih jelas lah. Menurut gua, opini pribadi. Nah, terus akhirnya berangkat lagi lah, jualan, dagang lah. Jualan casing handphone. Pernah jualan Al-Quran juga di masa Rajab, Sya'ban, Ramadan sama Syawal. Kan momentum aja lah itulah. Itu jual Al-Quran terjemah, pernah. Momentum pernah jualan madu juga. Pernah juga banyak madu lah dulu jualan karena kerja sama vendor pabrik kan. Itu juga rame tuh. Dapatlah itu mungkin ya dari Al-Quran sebulannya profit ratusan juta lah, 100-200 juta. Setelah lu memutuskan gue dulu berani di forex spend gede-gedean, kenapa gue gak spend gede-gedean di sini? Iya, spend lah akhirnya gede-gedean di bisnis, jualan madu juga dapat ratusan juta, 100 juta sebulan, Allah ya barik, puluhan juta gitu. Karena emang mungkin masif juga ya, budgetnya, modalnya juga masif karena tadi berani sebelumnya udah berani bangkrut di hal yang gue nggak kuasain. Kan gue nggak ngerti kan secara keilmuan tuh gimana. Ya udah akhirnya sampai akhirnya di 2020 udah mulai ada pemikiran bahwa udah mulai aware nih bahwa oh ternyata beda ya tadi bisnis dengan dagang. Dan udah mulai capek yang namanya tuh. Iya, gonta-ganti platform, gonta-ganti produk. Udah mulai bosen dan udah mulai sulit karena persaingannya udah semakin banyak. Dan waktu itu eranya Covid juga. Itu banyak yang tumbang lah karena Covid. Maka gue mikir wah harus bisa survive nih karena bisnis itu harus dikelola dengan profesional dan sustain dan juga growth pastinya. Masya Allah, ini ya 2020 ya? Nah, tapi akhirnya tuh di 2020 itu salah satu impian gue terwujud tuh 2020. Apa itu? Salah satu impiannya mau umroh sekeluarga pakai uang gue waktu itu. Umroh waktu itu. 2020? Pakai uang lu pribadi? Iya, itu gue batch terakhir pas gue nyampe Indo udah ditutup tuh jalur penerbangan internasional. Lu terakhir. Ajak orang tua lu, keluarga lu? Nyokap, bokap, sama adik gue. Gue 2 bersaudara doang. Masya Allah, gitu. Dari hasil berjualan dan berikhtiar menyebut rezeki Allah Ta'ala. Dan Qadarullah tuh batch terakhir lah, ngerti kan? Iya. Bulan apa? Februari berarti ya? Februari, gue nyampe Indo, udah ditutup jalur penerbangan. Iya. Udah kan nggak boleh umroh lagi kan? Iya. Udah, clear 2 tahun tuh nggak bisa umroh tuh. Wah iya nggak bisa waktu itu kan. Clear batch terakhir, benar-benar terakhir. Nah akhirnya ada kesadaran kesana gue. Jadi nggak bisa nih. Gitu itu kan. Jualan mulai turun tuh? Iya. Karena kan kebanyakan customer waktu itu masih udah mulai berubah behaviornya. Gue ngincer market yang cash on delivery. Dimana COD itu COVID keterbatasan. Paket dititipin satpam, lockdown. Susah dong. Oh, lu mulai COD. Wait, bentar. Gue pengen tarik sebentar ya. Di 2016, 2017 itu kan market emang belum transfer. Masih transfer marketnya. Belum teredukasi buat marketplace. Betul. Masih metode BBM sama metode WhatsApp. Iya. Mulai pakai marketplace teredukasi 2018, 2019. Itu lu berarti rubah strategi bisnis dong? Rubah banget. Di 2019 awal masih transfer. Tapi pertengahan kuartal 3, 4 itu mulai cash on delivery karena marketplace itu sudah mengedukasi cash on delivery. Lu mulai jualan di marketplace? Belum juga, masih ke WhatsApp tapi udah teredukasi dengan cash on delivery. Oke. Berarti lu masih jualan di WhatsApp, masih COD, lu kirim ke ekspedisi COD gitu. Yes, betul. Dan di 2020 kan lockdown. Sorry. Berarti itu udah mulai omset udah mulai turun atau masih naik? Masih naik. Oh iya? Iya. Padahal maksudnya lu ngambil produk dari mana? Sorry. Ngambil produk kan tadi vendor.
Vendor madu, pabrik, langsung pabrik madu. Lu langsung ke pabriknya ya? Iya, pabrik Bukan, madu. karena kan kalau misalkan gua atau Iya. teman-teman kan kebanyakan kan kita ngambil produk dari Iya. mana ya Iya. kan, kita up harga gitu Iya. kan. Ya langsung dari pabrik madu jualin up harga. Oh, Ya sama lah, iya. untung kayak gitu sama. Oke. Mulai lockdown, Ya. akhirnya mulai lu sadar harus punya Iya. bisnis, nggak lagi Iya, bisa jualan. salah satunya adalah dengan bikin brand. Lu mulai dapet sadar untuk bikin brand. Pada saat udah mulai sulit eranya. Gitu. Tadi era Covid. Kan yang bertahan cuman yang corporate dan brand. Udah mulai Yang bertahan yang harga. bagus ya. Heeh. Yang sustain. Yes. Karena banyak masyarakat juga nahan Iya, money-nya nahan mereka. spending, betul, untuk ya spending untuk yang produk-produk yang nggak jelas lah. Dagangan. Produk lu nggak jelas? Waktu itu kan nggak jelas, maksudnya tanpa brand kan, non brand. Oh, Non brand iya, yang nggak iya. jelas, maksudnya tidak ada merek lah. Non brand Oke. kan. Baru di Iya. situ lu buat bangun brand. Iya, Nggak hanya di tahap selling dan marketing aja. Iya, dengan Oke. ilmu yang sudah didapat. Nah, akhirnya 2020 nggak cuman ada apa ya, ada planning untuk bikin brand, tapi juga jualan juga di marketplace yang transaksinya tidak via WhatsApp, tapi langsung transaksi checkout-nya platform. Mulai check out page di situ. Iya, ada yang jualan jadi reseller dan mulai bangun brand langsung yang serius, yang corporate gitu lah, brand corporate. Sempet akhirnya lu pengen bangun bisnis itu. Iya, di 2020 awal development pertengahan 2020. Langsung ini. Langsung langsung Brighty, langsung ya. Dulu juga namanya juga nggak tahu tuh nama Brighty dari mana waktu itu. Pakai jasa desain, ya udah gue pengen bikin produk tentang pencerah intinya. Ya, oke. Oh ya udah pencerah itu bright, ya udah tambahin Y aja Brighty. Nggak ngerti tuh apa yang namanya positioning, makna nama, logo nggak ngerti, cuman Allah ya Rob. cerah itu kan bright, ngerti kan? Iya. Ya udah tambahin Y Brighty biar gampang pengucapannya. Oh, jadi Sesimpel itu kan, nggak ngerti kan? Nggak punya histori pengalaman kan? Iya. udah kayak gitu. Kayak gitu doang caranya. Pertama kali lu buka bukan langsung gede tuh. Ya, waktu itu launching di 12 bulan ya tanggal 12 bulan 12 2020. 2020. Launching, tapi developmentnya dari Juli 2020. Oh iya kan jadi lu umroh Februari 2020. Iya. Terus mulai aduh ini harus buang brand. Iya. Juli lu bangun mulai konsep lah, research dan lain-lain. Juli, Iya Juli, September, Oktober, Iya. Juli, Agustus, September, Oktober, November. 6 bulan 6 lah bulan. development, yes. Konsep, account-nya, dan lain-lain lah pokoknya. Ya udah launching, karena itu juga fasenya TikTok baru naik. Oke. Platform baru kan, belum banyak yang main di sana lah. Jadi ya rame, langsung spend di situ. langsung spend di sana, langsung endorsement waktu itu metodenya. Langsung pakai KOL, Yes. langsung Dan pecah. harga KOL juga masih Murah. KOL TikTok waktu itu kan. sangat terjangkau lah harganya lah. Wow. Gitu, masih budget 200.000 per post, 100.000, 300.000 udah bisa jutaan views. Rame tuh check out-nya di toko oren waktu itu. Oh, oke. Check Langsung out-nya lah. keren. Iya. Belum ada keranjang kuning tuh. Iya. Ya udah, jadi langsung kenceng. Langsung kenceng. Hari pertama launching tuh langsung dapat 300 invoice waktu itu. Hari pertama tuh. Masya Gitu. Allah. Di akhirnya kan sekarang 2020, berarti lu baru mulai 3 tahun, Pak. 3 tahun, yes. Lu bisa jadi MM-an. 3 tahun. Ini banyak banget hal yang pengen gue bahas sejatinya. Salah satunya adalah ya gimana caranya dapet dari 3 tahun ini lu dapet MM-an itu. Ya kan, tapi yang paling menarik adalah kok bisa ya Hadi selalu pas momennya. Facebook baru naik, Facebook Ads, Ya, dapat momennya. boom. TikTok, boom. Lu punya amal ibadah apa, Pak? Wah, nggak ada yang spesial. Biasa aja. Enggak. Maksud gue, boleh lah ya kita belajar. Karena kita pengen belajar banget. Maksud gue, kok bisa sih, maksudnya, apa lu emang riset, emang suka ngulik, atau kenapa tiba-tiba lu pilih TikTok waktu itu, padahal lu jago di Facebook, misalkan kayak gitu. Kenapa? Satu memang tadi mungkin ya, base-nya satu suka ngulik. Oh, emang suka ngulik. Ya, kedua memang, apa ya, nggak aneh-aneh gitu lah mungkin ya anaknya ya. Ngerti nggak sih maksudnya? Iya. Nggak aneh-aneh yang pada umumnya aneh secara personal.
Oh, maksudnya Paham ya maksudnya? gua pokoknya sama komputer aja sama Iya, sama ya itu buku. udah tingkat bahagia paling atas menurut gua. Udah itu aja, nggak yang aneh-aneh. Tiba-tiba pergaulan bebas gitu-gitu nggak kepikiran lah. Nggak kepikiran banget. Gitu. Jadi ya udah, lempeng-lempeng aja tuh udah mungkin udah salah satu amal ibadah kali ya. Ngerti nggak sih Allah. maksudnya? Iya, iya, Ya iya. nggak yang spesial yang harus ada amalan yang gimana, enggak sih. Itu juga udah salah satu amal ibadah ya. Terhindar dari hal-hal negatif mungkin. Gue asli sih gue pengen ketemu sama orang tuanya Hadi nih. Orang tuanya nih ngapain aja sampai Hadi, masya Allah, Allah kasih rezeki yang nggak disangka-sangka itu. Kan Allah Taala yang berfirman kan, kalau kita bertakwa, ya kan, maka Allah akan hadirkan rezeki dari tidak disangka-sangka tadi itu. Iya. Di oke, kita lanjut lagi, kita bahas marketingnya lebih dalam lagi, lebih deep lagi. Dan tadi itu lu buka dengan kalimat bisnis berbeda sama dagang. Oke. Lu mulai sadar hal itu ketika kapan? Ketika 2020 tadi kan? 2020 benar. Oke. Apa hal yang menurut lu paling membedakan antara seorang pebisnis dan pedagang? Kalau pedagang itu pasti dia tidak mikirin yang namanya sistem dan manajemen. Sedangkan bisnis mikirin sistem, manajemen, bangun organisasi. Jadi Biar pasti long lasting. long lasting, yes. Sampai mungkin kalau bisnis sampai bisa diwariskan. Sampai ada nilai kebermanfaatannya lebih besar bisnis dibanding dagang. Kalau versus ya, itu udah pasti dong. Gitu. Wow. Wow, Masya Allah. Tapi gini, maksud gue kan, gue menarik pengen bahas bisnisnya, artinya tadi itu yang gue buka kalimatnya adalah semua orang bisnis online sekarang. Yeah. Semua juga bisnis online. Lu pakai Facebook Ads, semua Facebook Ads. Lu ngepost di Instagram, semua ngepost di Instagram. Lu jualan di TikTok, semua jualan di TikTok. Lu nge-live, semua nge-live. Tapi apa yang jadi pembeda, menurut lu hal yang paling membedakan antara seseorang yang bisnis online sukses dengan bisnis online-nya B aja? Oke. Apa ya? Mungkin kalau dari sisi, kita bahasnya beberapa sisi lah ya. Pasti kan pembedanya itu kan banyak faktor. Nggak Betul. bisa cuma dari satu sudut pandang. Banyak hal lah. Mungkin yang pertama, owner harus bisa deep down secara analyze. Bisa menganalisis pasar secara detail. Karena owner itu rata-rata, apalagi yang levelnya pedagang mau transisi ke bisnis, itu kan pasti dua hal yang berbeda tuh. Kadang owner itu analisisnya kurang. Secara market, secara produk, dan overall cara membangun organisasi, pemaknaan dan analisisnya tuh kurang di sana. Oke. Gitu. Makanya gue tuh menganalisis sesuatu tuh bisa dibilang harusnya detail banget lah. Bahkan hal-hal yang tidak dipikirin orang lain, kita udah mikirin. Hal-hal yang nanti kemudian kejadian, kita udah mengantisipasi. Kan harusnya kayak gitu ya. Jangan mikirinnya jalan dulu aja lah, nanti di depan ada halangan atau apa, nggak dipikirin. Paling kan kita tahu gambarannya. Ketika kita mau tempur di medan perang aja, kita udah tahu musuhnya siapa. Asik. Iya kan? Jadi nggak mati konyol seenggaknya. Seenggaknya mati, lawannya berdarah juga lah. Iya nggak sih? Ya minimal kayak gitulah. Iya kan? Jadi nggak mati konyol. Jadi kita emang perang dengan strategik ilmuwan. Bukan dengan jalan dulu aja. Mungkin iya mulai dulu aja. Tapi alangkah lebih baik jika dipersiapkan dengan matang. Faktor-faktornya banyak ya tadi ya. Bangun sistem organisasi. Bersama dengan orang-orang dan tim yang tepat. Itu juga faktor kan. Nggak mungkin bisnis ya yang satu live, yang satu live, yang satu live, kita udah planning live-nya dengan cara yang seperti apa. Apa yang di live-in, produknya seperti apa. Produknya punya USP yang berbeda atau enggak. Komunikasi brandnya seperti apa. Orang-orang di belakang layarnya siapa. Wow. Sistem manajemennya seperti apa. Itu kan banyak faktor jadinya. Jadi nggak cuman produk, lu live, lu jualan di marketplace, gue juga. Lu jualan harga segini, gue juga. Ya cuman banyak faktor yang sudah dibentuk tadi. Momentumnya dapat. Dan kalau momentum itu lewat, harganya lebih mahal daripada orang yang dapat momentum. Gitu. Oke, box. Masya Allah, tabarakallah. Gengs, udah berapa lama sih nih? Kita minum dulu ya. Haus Pak asli. Saya dengerin Bapak, waduh, berat sekali materinya. Ya kan, jadi berat. By the way, nih belum ada sponsor yang masuk. Jadi silakan teman-teman. Ya, brand, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masih ada spot-spot iklan? Canda ya teman-teman.
Apa namanya? Nyampe mana tadi? Aku jadi bercanda. Sampai Oh ya, bisnis. Ya, sampai bisnis. Satu hal yang gue dapetin dari lu penjelasan tadi, ternyata yang paling membedakan antara sebuah bisnis online itu sukses atau tidak adalah orang yang mau operate ya, bisnis ini dengan betul. segala keilmuannya. Bener. Atau bisa dengan satu kalimat yang menjadi pembeda adalah siapa orang yang menjalankan bisnisnya Yes. dan apa skillnya. Artinya butuh skill yang tepat kan? Betul, betul. Jadi ada orang yang tepat, skill yang tepat, Betul. dan urutan yang tepat. Dan momen yang tepat. Momen yang tepat. Ya. Teman-teman ada 4 faktor ya. Berarti kalau pengen jadi bisnis online yang sukses ada 4 faktornya. 1, orang yang tepat, dengan memiliki skill yang tepat, dengan urutan yang tepat, dan juga mendapatkan momentum yang tepat. Artinya banyak-banyak kita berdoa sama Allah biar dapetin momentum tersebut. Amin. Karena menarik banget. Kayak Hadi kan, di zaman Facebook Masya Allah dia didapatkan Facebooknya, zaman TikTok dapetin momentum TikToknya, wave-nya dapat ya kan, dan ke depan pasti insya Allah ganti lagi. Siapa tahu si Twitter yang udah jadi X sekarang, atau nanti ada marketplace baru atau apa, ya itu momentum kita manfaatkan. Ngikutin pertumbuhan dan pergerakan pasar lah. Kayak gimana? Asli sih sebenarnya pengen banget ngobrol lebih dalam sama Mas Hadi nih. Ya kan, apalagi cerita Mas Hadi ngembangin sebuah produk pencerah yang bisa ratusan ribu eksemplar, ratusan ribu piece laku. Ya kan, bisa MM-an, anak Gen Z, nggak ada background bisnisnya, orang tua guru, tapi bisa kayak gitu, pasti ada step-stepnya. Dan nggak mungkin kita bahas sekarang semuanya. Wah, betul. Ya kan, karena apa? Ini bisnis yang udah MM-an pasti butuh tim. Betul. Timnya udah pasti tim yang gede juga. Sekarang berapa timnya? Sorry. Sekarang 50-an lah, 50 something. Ini gokil sih, anak 24 24 sekarang kan? Tahun ini 24. Artinya masih Gen Z banget, tapi udah punya tim 50, mimpin 50 tim. Artinya timnya pasti ada yang lebih tua dong. Yes. Mimpin tim yang lebih tua gimana, Pak? Ya, mereka harus bisa percaya dan kita ngasih kepercayaan. Pasti kan kitanya juga harus punya kapabilitas, belajar juga. Teman-teman, gue pengen request deh sama Hadi, kita buatin sesi khusus biar teman-teman bisa nanya juga. Kita webinar sama Hadi, boleh nggak Di? Kita webinar sama lo? Bisa. Seriusan? Bisa. Seriusan ya? Kita boleh webinar ya? Bisa. Teman-teman, jadi kita insya Allah bakal ngadain webinar sama Mas Hadi, insya Allah. Ya, kita tentuin nanti tanggalnya abis ini. Biar teman-teman juga bisa nanya buat teman-teman yang mau bisnis atau gedein bisnisnya, biar sukses bisnis online-nya, mengetahui rahasia Mas Hadi mengembangkan bisnis dari 0 2020, artinya cuma 3 tahun, bisa sampai MM-an, bahkan valuasinya udah ratusan M. Asli. Wow, Masya Allah, dan tetap tidak terlena, tetap bisa istiqomah di jalan kebaikan insya Allah. Amin. Kita bakal bedah gimana cara marketingnya, gimana cara ngatur finance-nya mungkin, cara ngatur orangnya insya Allah di webinar nantinya. Mungkin gitu ya Kak Mas Hadi? Boleh ya. So thank you waktunya. Tapi sebelum ditutup, gue minta dong 1 quotes dari Mas Hadi. Wah. Quotes, the last quotes yang Mas Hadi jadi pegangan banget nih. Apa ya? Apa dong? 1, jangan pernah bosen untuk belajar. Kenapa? Karena mungkin kalau yang nonton masih muda ya, pasti kan tidak ada kata telat untuk belajar. Bahkan dikatakan belajar di waktu muda bagaikan mengukir di atas batu. Tapi belajar nanti di waktu tua bagaikan mengukir di atas air. Sulit. Jadi mumpung masih muda ya lebih paham untuk mempelajari dan mendapatkan sebuah ilmu yang nantinya bisa dapat kebermanfaatan yang lebih. Itu aja sih. Masya Allah. Pesannya adalah banyak-banyak belajar, berani mencoba, berani melakukan. Insya Allah kita bakal bahas lebih dalam di webinar eksklusif sama Mas Hadi, membahas tentang marketing strategik Brighty. 3 years MM-an. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan Mas Hadi. Siap, sama-sama. Rezeki dari Allah, tapi Terima kita kasih sama-sama juga. berikhtiar dengan ikhtiar kita untuk menyebut rezeki Allah Ta'ala. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So thank you.